Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan membahas kontrol sistem fault finding. Untuk fault finding ini akan membahas tentang steering gear. Sebagaimana diketahui bahwa permesinan kapal khususnya mesin steering gear merupakan pesawat bantu yang berfungsi untuk mengendalikan kapal sesuai arah yang diinginkan. Kemudian pada dasarnya steering gear adalah pesawat bantu yang digunakan untuk membuat kapal dapat dikendalikan dengan arah yang diinginkan. Walaupun prinsip kerjanya secara sekilas terlihat sederhana, namun untuk dapat mengendalikan rubber brake dari jarak yang cukup jauh dengan aman, nyaman, dan akurat dibutuhkan sistem transmisi hidrolik yang cukup rumit. Adanya permasalahan pada sistem operasional steering gear dapat mempengaruhi kendali kapal agar dapat bergerak sesuai arah yang diinginkan. Nah, kemudian ada mesin elektrohidrolik steering gear. Terdapat komponen-komponen penting yang dapat mempengaruhi sistem kerja dari olah gerak kemudi. Pertama, directional valve yang berfungsi sebagai pengalihan atau pengatur tekanan oli hidrolik, yang mengakibatkan oli hidrolik dapat menekan plunger dalam hidrolik silinder yang menimbulkan efek rudder brake dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian directional valve. Peran directional valve sangatlah penting dalam steering gear. Bila terjadi gangguan pada komponen tersebut, akan mengakibatkan gangguan juga pada saat membelokkan daun kemudi. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran penting permesinan bantu sangatlah dibutuhkan di atas kapal, di mana untuk mengidentifikasi permesinan tersebut selalu bekerja secara optimal dan selalu harus melakukan perawatan dan pengecekan pada seluruh permesinan secara periodik serta meningkatkan kinerja dari permesinan tersebut supaya tetap terjaga sesuai dengan instruksi manual. Pengertian daripada steering gear gunanya untuk menggerakkan daun kemudi dengan memutar ke kiri atau ke kanan dengan batas maksimum 35 derajat sehingga kapal dapat dikemudikan dengan aman. Pesawat steering gear merupakan salah satu peralatan penting yang ada di kapal, berfungsi untuk membantu kapal berbelok ke kiri atau ke kanan. Steering gear sendiri dapat bergerak. Nah, kemudian mesin kemudi tipe piston plunger ini didesain dengan 2 silinder, 2 kup dengan 2 daun kemudi. Blok geser yang terdiri dari rangkus bermutu tinggi dihubungkan dengan baut utama beserta plunger ganda atau piston bagasi. Gerakan dari plunger ganda ditransmisikan oleh blok geser sebagai gerakan memutar ke kemudi. Penyetelan ruang silinder dibuat dengan penutup yang didukung oleh penutup ruang. Dua silinder yang membentuk saling berlawanan dihubungkan dengan bagian besi hitam. Dua kelompok silinder dikunci sehingga bisa jadi satu unit untuk menggerakkan 2 kup dan 2 rudder. Nah, kemudian steering gear dibedakan menjadi 4 macam. Ada steering gear steam, mesin kemudi tenaga uap atau biasa digunakan di kapal-kapal kecil masih digunakan. Mesin kemudi dengan tenaga uap mungkin sudah sangat jarang ditemui dan mulai ditinggalkan karena proses pengemudian kapalnya sangat lambat. Yang kedua adalah electric steering gear.
Mesin kemudi jenis ini terdapat dua rangka yang utama, yaitu rangkaian pembangkit tenaga untuk menggerakkan dua kemudi, kemudian ada rangkaian pengendali yang berfungsi untuk mengendalikan operasi dari rangkaian pembangkit tenaga. Kemudian ada hydraulic steering gear. Kemudian di sini menggunakan tenaga hidrolik atau oli yang dapat dipompakan dari anjungan sampai ke ruang mesin kemudi di bawah. Adanya gerakan dari peralatan transmitter di anjungan, maka minyak hidrolik pada pipa penghubung akan ditekan dan diteruskan ke silinder receiver di ruang kemudi, dan setara dengan itu maka akan menggerakkan daun kemudi ke arah sebagaimana yang dikehendaki dari anjungan. Jenis dari hydraulic steering gear ini antara lainnya ada two-run hydraulic steering atau four-run hydraulic steering gear. Kemudian electric hydraulic steering gear. Pada umumnya sistem ini menggunakan dua motor dengan satu set pompa. Namun tidak jarang kapal dengan menggunakan dua pompa hidrolik sehingga kerja dari mesin kemudi menjadi dua kali lebih cepat. Hal ini digunakan pada saat kapal sedang berolah gerak memasuki pelabuhan, masuk pelayaran sempit atau sulit. Nah, kemudian electric hydraulic steering gear ini antara lain ada small and power gear, ada four-run electric hydraulic steering gear, kemudian ada 4 cylinder dan 2-run electric steering gear, ada 2 cylinder and 2-run electric hydraulic steering gear dan rotary fan steering gear. Nah, ini untuk sistem elektrik. Bisa lihat gambarnya. Satu sistem di mana sistem kontrolnya diatur menggunakan electric control. Transmisinya dan rangkaian juga menggunakan elektrik. Sedangkan sistem hidrolik yaitu sistem di mana pengontrolan dilakukan secara hidrolik yang disebut dengan telemotor. Komponen yang ada pada electric hydraulic steering gear ini sama dengan yang digunakan pada telemotor. Namun perbedaannya ada pada kontrol yang dipasang sebagai pengganti floating lever pada telemotor. Valve ini berfungsi untuk menyalurkan oli yang ada di dalam tangki oli. Kemudian ada electric hydraulic steering gear memiliki skema yang hampir sama dengan telemotor. Hanya saja sinyal yang dikirim roda kemudi dari wheelhouse akan diterima oleh kontrol box lalu diterjemahkan dan disalurkan ke kontrol valve. Sinyal yang diterima oleh kontrol valve ini akan diteruskan dalam bentuk gerak mekanik valve tersebut. Jadi bisa lihat ini gambarnya. Ada rudder, kemudian ada pompa, ada directional control valve, ada solenoid, ada hidrolik crank cylinder, kemudian ada elektrik sinyal dari telemotor. Ya, jadi, oke, kemudian hidrolik. Kalau menurut David Smith, minyak hidrolik adalah pelumas cairan yang digunakan dalam sistem hidrolik untuk transmisi daya. Fungsi utama dari minyak hidrolik adalah sebagai penghantar tekanan dan fungsi lainnya adalah untuk pelumasan. Kemudian sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair. Oli hidrolik merupakan sarana yang digunakan agar sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika suatu zat cair ditemukan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang. Ini berdasarkan hukum Archimedes. Ada dua fungsi utama dari oli hidrolik adalah sebagai transmitting power atau penerus daya atau tenaga. Ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari satu tempat ke tempat lain dengan cairan. Fungsi oli dipakai karena efisien dalam mentransfer tenaga karena sifatnya yang tidak dapat ditekan. Kemudian ada sealing atau penutup. Komponen sistem hidrolik dirancang dan dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan sistem mekanikasi
Untuk itu kekentalan oli hidrolik harus mampu menutupi dan melapisi bagian itu agar terlumasi dan tetap terjaga dari karat. Kemudian yang ketiga, cleaning atau membersihkan. Fungsi hidrolik itu juga bisa untuk membersihkan. Walaupun tangki hidrolik sudah ada hanya bukan tidak mungkin kotoran akan masuk ke dalam sistem. Oli hidrolik akan membawa kotoran ini ke tangki hidrolik dan ditahan oleh filter yang ada di dalam sistem. Kemudian ada komponen daripada Ringgir merupakan permesinan bantu milik kapal yang terdiri dari berbagai macam komponen berbeda. Agar terjadi satu keselarasan dalam pekerjaan masing-masing komponen itu sendiri. Dan pada akhirnya bertujuan untuk menggerakkan daun atau pompa elektrik motor. Kita bisa lihat gambarnya. Kemudian ada plunger piston. Terdapat dua plunger piston dan dua silinder piston. Ini berfungsi sebagai elemen air untuk menekan silinder aktuator. Sehingga aktuator bergerak memindahkan atau menekan beban sesuai atau perintah. Ini ada pipa, ini dalam sistem aliran tenaga hidrolik, aliran minyak hidrolik didistribusikan melalui pipa yang membawa beda dari reservoir ke komponen-komponen yang bekerja yang kemudian kembali ke dalam reservoir energi. Nah, kemudian ada katup terarah atau directional valve. Berfungsi sebagai pengalihan atau pengatur tekanan oli hidrolik yang mengakibatkan oli hidrolik dapat menekan tang dalam hidrolik. Sehingga yang menimbulkan efek rudder blade dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada directional control valve, katup hidrolik directional valve atau biasa disebut katup kontrol arah yang digunakan untuk mengontrol atau mengarahkan aliran feeder dan mengaturnya dalam arah yang diinginkan, juga digunakan untuk menghentikan atau memulai aliran feeder. Kemudian arah katup hidrolik memiliki 2 atau 5 jalur di mana mereka mengarahkan aliran. Katup ini dapat digerakkan secara pneumatik, hidrolik, atau elektrik, atau mekanik atau manual. Contoh katup hidrolik ini bisa dilihat di sini. Ya, oke. Kemudian ada silinder hidrolik. Ini merupakan tempat berkumpulnya tekanan hidrolik dan rumahnya untuk aktuator. Aktuator berfungsi untuk merubah tenaga cair menjadi tenaga mekanik atau komponen yang melakukan aksi meneruskan daya dari pompa untuk kemudian ada pressure gauge. Ini juga untuk alat untuk mengukur tekanan feeder pada tabung tertutup. Nah, ada filter. Ya, adalah alat untuk memisahkan satu cairan atau gas. Dia dapat menyaring kotoran-kotoran padat dari oli hidrolik. Oke, barangkali cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau persoalan bisa lewat WA atau email. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam sehat selalu.